Kali ini Bekasi yang jadi sorotan. Banjir menggenangi perumahan jalan hingga pusat kota Bekasi, dan salah satu perumahan bahkan sampai 3,5 meter banjirnya. Kenapa sih kok kali ini Bekasi parah banget banjirnya? Kalau kata Wamen PU, penyebabnya karena curah hujan yang intens di Bekasi dan di hulunya yaitu Bogor. Tapi hujan kan udah ketebak ya, tiap tahun juga hujan kan? Kalau kita lihat dengan jeli, masalah ini tuh sebenarnya selalu berulang. Curah hujan yang intens, buruknya pengelolaan di hulu sungai, dan kekacauan di tengah bikin banjir cuman ngulang-ngulang aja. Nah, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, udah mengaku kalau banjir disebabkan pembangunan ugal-ugalan di Bekasi yang menghilangkan kawasan resapan. Kalau kita lihat, kawasan yang paling parah terdampak banjir tuh emang rumah-rumah yang mepet banget sama Kali Bekasi dan Sungai Cilengsi. Perumahan-perumahan ini dulunya rawa dan situ yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Tapi sekarang sebagian besar sudah jadi komplek perumahan dan pabrik. Daerah resapan ini selama beberapa dekade terakhir beralih fungsi tanpa perencanaan yang ideal. Padahal, kalau sesuai aturan, bangunan di perkotaan itu harus dibangun minimal 3 meter dari tanggul atau 10 meter kalau tidak bertanggul sungainya. Sempadan sungai atau kawasan di sekitar sungai harus dijaga agar tidak dijadikan pemukiman atau bangunan yang menghalangi fungsi alaminya, yaitu sebagai tampungan air. Kalau di negara maju yang juga punya masalah sama, sungainya dibikin jadi floodway kayak gini nih. Floodway ini adalah saluran alami atau buatan yang dibiarkan kosong untuk menampung luapan air sungai. Karena pengelolaan sungai yang ideal memang seharusnya punya ruang untuk banjir. Di negara maju, banjir diantisipasi dengan sistem pengendali banjir yang bagus. Di Jepang ada GCANS Project, sistem terowongan bawah tanah yang bisa menampung 200.000 meter kubik air untuk mencegah banjir. Singapura punya Marina Barrage, bendungan multifungsi yang nggak cuma mencegah banjir, tapi juga menjadi sumber air bersih. Indonesia sebenarnya udah punya rencana besar untuk pembangunan floodway, yakni Ciliwung Floodway yang desainnya dibikin sama Jepang. Yang didesain 1:100 alias buat nanganin banjir besar yang terjadi sekali dalam 100 tahun. Tapi ya seperti yang kita tahu, rencana ini sulit direalisasiin karena berarti harus ngegusur banyak pemukiman dan bangunan. Sejauh ini sih proyek sodetan atau normalisasi Ciliwung ini progresnya lambat banget. Itu baru Ciliwung, belum yang lain. Menurut kamu apa nih langkah konkret yang harus dilakukan biar banjir nggak terus-terusan terjadi? Komen ya.